Oke, mari kita mulai ya webinar mengatasi anak gerakan tutup mulut bersama Dokter Anggun. Halo, selamat malam Dokter Anggun. Selamat malam, Miss Nisa. Iya, di sini juga masih ada dengan Ibu Leli juga. Eh, halo Ibu Leli. Selamat malam, Dokter Anggun. Selamat malam, Miss Nisa. Selamat malam, Mama Papa, keluarga Iya, Twinkle Stars. Malam. malam semuanya. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat-sangat dinantikan kayaknya ya dengan parents-parents anak-anak usia dini tentang gerakan tutup mulut. Nah, jadi pada webinar kita hari ini kita masih bersama dengan Ibu Leli Tobing dan juga ada narasumber kita, Ibu Dokter Anggun Suri. Sebelum itu, saya mau menjelaskan dulu nih tentang profil Dokter Anggun Suri ya. Jadi dokter ini adalah seorang dokter umum dan juga konselor menyusui dengan pengalaman lebih dari 13 tahun dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Lalu juga Dokter Anggun Suri merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang aktif mengembangkan kompetensi melalui berbagai pelatihan seperti pelatihan konseling, menyusui WHO, resusitasi neonatus, serta manajemen laktasi dan MPASI. Lalu juga Dokter Anggun berkomitmen ya untuk terus memberdayakan ibu dan keluarga agar mampu memberikan ASI secara optimal serta memahami pentingnya dukungan menyusui bagi tumbuh kembang anak. Selain itu juga itu berhubungan dengan anak-anak usia dini yang saat ini tuh suka banget menolak ketika disuruh makan. Sesimpel disuruh makan aja mereka suka nolak gitu ya. Makanya ini sepertinya partisipan kita lumayan banyak ya malam ini ya dokter ya dan Ibu Leli ya. Jadi without any further ado mungkin kita boleh langsung bincang-bincang antara Ibu Leli dan juga dokter Anggun. Silahkan. Suruh ini biasa dari sekolahnya. Rela. Oh iya, Ibu Bapak mohon maaf sebelum kita mulai dan sebelum Ibu Leli dan dokter Anggun mulai berbincang, boleh saya minta untuk make sure audionya di mute karena kita akan tetap membuka chat kolom chat di bawah untuk mungkin ada yang mau saling sapa atau juga nanti akan ada sesi tanya jawab. We are very welcome about it. Jadi untuk selama sesi webinar ini dimohon untuk Mama dan Papa mute audionya dulu. Terima kasih ya. Oke, boleh silakan Ibu Leli dan Dokter Anggun Suri. Selamat malam, Bu Dokter. Terima kasih, Miss Anissa. Terima kasih juga untuk Ibu Heni dari Rumah Sakit Brawijaya Kemang, yang saya lihat tadi juga ada mendampingi kita malam hari ini. Ini waktu yang baik sekali, Mama, Papa, para keluarga Twinkle Stars, di mana kita dikasih kesempatan untuk kita bisa belajar dari seorang narasumber yang sehari-hari berpraktek juga di Rumah Sakit Brawijaya Kemang, akan tutup mulut. Nah, kenapa kami mengangkat ini, Bu Dokter? Karena memang ini menjadi suatu tren atau isu yang sering kami hadapi di lapangan dari waktu ke waktu, khususnya mungkin untuk anak-anak yang ada di jenjang yang di bawah usianya antara 15 sampai dengan 15 bulan sampai dengan 3 tahun. Tentunya harapan setiap orang tua ya Bu Dokter, saya juga pernah berada di posisi itu di mana anak tuh harus gemuk, harus tumbuh sehat, bener ya Bu. Iya, betul. Apalagi sekarang new parenting style di mana semua informasi juga sudah terbuka lebar, dokter-dokter juga menekankan betapa pentingnya ASU, ASA dan ASI. Nah, malam hari ini kita mau ngobrol ya Bu Dokter tentang apa sih kiatnya, strateginya untuk gerakan tutup mulut ini bisa kita bongkar. Paling tidak basicnya lah. Namanya kita ngobrol 45 menit, nggak mungkin semua bisa ya dok. Ya, bener ya Betul, dok. betul. Pentingnya makanan bergizi itu bagi perkembangan otak anak. Karena seringkali dok saya lihat itu seperti Indomaret pindah atau Alfamart Betul, pindah ke betul. dalam tas anak dok. Dan itu saya
rasa wow luar biasa saking sayangnya nih mama papa semuanya. Tapi tentu ada dong manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan kalau makanannya itu memang bergizi. Silakan dokter, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Leli. Terima kasih banyak Mama dan Papa yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Oke, baik. Minta tolong Mr. Vian slide-nya. Kita sambil berbincang sambil kita buka slide-nya ya. Iya, sebelumnya sambil kita tunggu slide-nya, perkenalkan saya Dr. Anggun Suri, konselor laktasi dan juga MPASI dari Brawijaya Klinik Kemang. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas nih sedikit ya, kurang lebih 30 menit sampai 45 menit tentang mengatasi anak GTM. Mungkin ya seperti tadi yang Ibu Leli sampaikan ya Bu ya, ini seringkali menjadi topik utama nih yang ada di pikiran Mama dan Papa semuanya. Nah, gimana sih cara kita untuk mengatasinya? Sebelumnya yang kita bahas pada malam hari ini adalah cara mengatasi GTM pada anak-anak yang tanpa kondisi medis tertentu sebelumnya ya. Nah, oke. Boleh di slide berikutnya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari makan. Apa sih yang dimaksud dengan makan itu? Berdasarkan KBBI, yang dimaksud dengan makan adalah memasukkan makanan pokok ke dalam mulut, lalu mengunyah dan menelannya. Nah, secara medis, makan ini merupakan proses yang kompleks, yang membutuhkan seluruh sensori untuk dapat bersinergi. Belum lagi motoriknya. Dari otot di sekitar rongga mulut saja itu sudah membutuhkan kurang lebih 20 otot untuk bersinergi dalam proses makan ini. Belum lagi tambahan lainnya seperti otot leher, bahu, pundak, punggung dan lainnya untuk menopang badan agar tetap tegak, agar makanan itu dapat tercerna dengan baik. Nah, proses ini jadinya membuat proses makan ini merupakan proses kompleks bagi tubuh. Oke. Berikutnya kita bisa melihat apa sih tujuan dari makan itu. Selama ini mungkin kita berpikir kalau tujuan makan ini hanyalah untuk pemenuhan nutrisi. Ya, benar, pemenuhan nutrisi adalah salah satu fungsi dan merupakan fungsi utama dari makan. Kita memberikan makan kepada anak agar anak mendapatkan makro dan juga mikronutrien agar anak bisa tumbuh dan kembang dengan optimal. Tinggi badannya sesuai dengan kurva, berat badannya sesuai dengan kurva, begitu pula dengan perkembangannya, agar anak bisa bisa berkembang sesuai dengan usianya. Dibutuhkan nutrisi yang sesuai. Nanti kita akan membahas apa sih nutrisi yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Nah, ternyata selain untuk pemenuhan nutrisi, ada loh fungsi lain dari makan, yaitu diantaranya adalah eksplorasi. Pada saat anak makan, anak punya kesempatan untuk bereksplorasi. Apa sih yang ada di depannya ini? Oh, ini makanan. Oh, makanan ini waktu dia kecil. Oh, saya ini makanannya yang lunak. Ini cara menelannya seperti ini. Oh, di mulut saya nanti akan seperti ini. Nanti lama-lama, saya mau belajar yang lebih kasar ini gimana ya? Kalau di mulut gimana cara nelannya gimana ya gitu. Dan ini semua akan menimbulkan pengalaman sensorik bagi anak. Ini pula akan mengintegrasikan kemampuan sensorik anak. Anak akan belajar, oh ini tekstur lembut, ini yang lebih kasar, ini yang crunchy misalnya. Nah, kemudian rasa juga demikian. Bagaimana sih rasanya? Oh, yang ini rasanya manis, yang ini rasanya asin gitu. Dan berbagai macam lainnya. Ini semua akan membantu mengasah kemampuan anak. Yang kelak nanti dengan terintegrasinya kemampuan sensori anak, dia akan memiliki kemampuan lainnya yang berkembang dengan lebih baik juga. Selain itu, makan juga menjadi bahasa cinta dari ibu kepada anaknya. Misalnya nih, pada saat ini nanti akan membentuk kebiasaan makan pada si anak. Misalnya anak akan tahu, oh kalau misalnya saat saya sakit, ibu saya suka bikin sup ayam merah loh gitu, supaya badan saya lebih enak. Dan itu ternyata memang enak gitu. Atau misalnya, oh kalau saya ulang tahun, kalau ada momen, mama buat nasi kuning misalnya. Ini adalah bahasa cinta dari ibu untuk anaknya.
Selain itu, fungsi makan, tujuan makan lainnya adalah untuk kepentingan sosialisasi. Dalam skup kecil, misalnya pada saat makan bersama antara anak dengan keluarga lainnya, anak bisa belajar. Oh, begini loh caranya mama berbicara dengan papa. Oh, begini loh caranya kakak menyampaikan pendapatnya. Oh, begini caranya kalau misalnya lagi makan, cara makannya nih motong makanannya nih si papa kayak begini nih, si mama begini nih caranya. Itu semua dia akan pelajari. Dalam skup besar, sosialisasi ini juga ada, mungkin kita mengenal ada jamuan makan misalnya yang akhirnya bisa untuk keputusan-keputusan tertentu gitu, misalnya ini dimulai dari skup kecil yaitu dari keluarga, belajarnya dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Nah, oke, slide berikutnya. Kita bisa lihat di slide berikutnya, apa sih makanan yang dibutuhkan oleh anak. Di sini kita bisa lihat ya, ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Yang sebelah kiri adalah rekomendasi untuk bayi usia 12 hingga 23 bulan. Dan yang sebelah kanan adalah rekomendasi makanan untuk anak usia 2 hingga 5 tahun. Di sini dari sebelah kiri dulu kita bisa lihat Kementerian Kesehatan merekomendasikan iya, ada suara yang bocor ya. Oke, di sebelah kiri kita bisa melihat ada Kementerian Kesehatan merekomendasikan kebutuhan ASI untuk bayi usia 12 sampai 23 bulan sebesar 30%. Setelah itu ada MPASI berupa makanan sebanyak 70% makanannya. Apa makanannya yang direkomendasikan? Di sini kita lihat ada karbohidratnya, ada protein hewaninya, dan bisa juga ditambahkan protein nabati, kemudian ada juga sayuran sebagai tambahannya. Ada minyak, sumber lemaknya, dan boleh memberikan garam hingga direkomendasikan hingga 0,1 gram. Kemudian ini adalah untuk setiap makannya. Kita lihat di sini, ini merupakan makanan-makanan yang disajikan, yang direkomendasikan adalah makanan yang sifatnya real food, yang kemudian diolah menjadi makanan yang lezat dan juga menarik, seperti gambar berikutnya ini. Nah, kemudian yang di sebelah kanan, untuk anak 2 hingga 5 tahun, kita juga bisa lihat di sini. Sama ada sumber karbohidratnya, protein hewani, protein nabati, sayuran, kemudian di sini ada sumber lemaknya yang di contoh ini ada minyak dan juga santan, dan garam. Garam juga bisa diberikan kurang lebih 0,1 gram. Makanannya sifatnya real food yang diolah menjadi makanan yang menarik sehingga anak tertarik untuk makan. Nah, kemudian biasanya gimana nih, seperti yang tadi Ibu Leli sampaikan gitu ya, biasanya anak-anak kita lebih suka makanan-makanan yang dikemas dengan bagus, kemudian bentuknya menarik, warna-warni, gambarnya lucu-lucu, seperti slide berikutnya. Ada yang dinamakan UPF, ultra processed food. Apa sih yang dimaksud dengan ultra processed food? Ultra processed food adalah makanan yang telah melalui berbagai pemrosesan sehingga kadar nutrisinya sudah tidak sebaik saat makanan itu masih baru. Kemudian dari makanan-makanan ultra processed food ini, agar dia bisa bertahan lebih lama, ditambahkan zat-zat aditif. Bisa ada zat pengawetnya, ada zat pewarna, misalnya supaya warnanya lebih menarik, ada pemanisnya, ada diberi tambahan garam dan juga lemak supaya rasanya lebih enak gitu ya, dan juga menarik. Memang makanan-makanan ini biasanya akan lebih disukai oleh anak-anak karena cenderung lebih enak, lebih menarik, dari bentuknya aja anak-anak lebih menyukainya. Kemudian pas sampai di mulut juga rasanya wow, ini lebih enak gitu ya. Belum lagi untuk waktu penyimpanannya, makanan-makanan seperti ini lebih aman nih gitu, bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Tapi jangan lupa dengan adanya zat-zat bahan-bahan tambahan gitu ya, ini bisa mempengaruhi proses makan berikutnya. Makanan-makanan ultra processed food ini dinilai minim nilai nutrisi, minim juga nilai gizi baik makro maupun mikronutriennya. Dengan pemrosesan yang sangat panjang, kita beri contoh satu untuk proteinnya aja.
protein itu melalui pemrosesan yang panjang. Bayangkan ada satu jenis protein itu dipanaskan, dinginkan, panaskan, dinginkan untuk mencapai bentuk yang seperti yang biasa kita kasih ini. Nah, itu nilai gizinya sudah tidak ada, kadar proteinnya sudah jauh turun dibandingkan makanan yang dari baru, misalnya dari dagingnya, udah gitu langsung kita proses, kita masak, nah langsung dimakan oleh anaknya, jauh sekali nilai kadar gizinya. Kemudian yang sering nih, tahu sih dok gitu, ultra processed food ini nggak baik buat anak gitu, tapi gimana ya caranya saya mengubah biar anak saya mau makan makanan yang real food, karena dia udah terlanjur sukanya yang UPF gitu. Oke, nanti kita bahas ya untuk di beberapa slide berikutnya. Oke, boleh dilanjut dulu. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu konsep makan. Kita bagi menjadi, yang pertama adalah feeding legacy. Apa itu feeding legacy? Yaitu pengalaman makan. Pengalaman makan siapa? Biasanya ini adalah akan berpengaruh antara pengalaman makan kita sebagai pemberi makan dan yang akan kita turunkan kepada anak kita gitu. Nanti apa yang menjadi pengalaman makan kita, baiknya kita ingat-ingat dan kita catat agar kita sadar, oh saya punya pengalaman makan seperti ini. Karena secara di alam bawah sadar saat anak kita tidak makan sesuai dengan keinginan kita, biasanya keluar tuh si feeding legacy kita ini. Misalnya kita biasanya dulu waktu kecil kalau makan tuh baru bisa makan kalau digendong keliling komplek. Digendong pakai gendongan, dikurung di dalam gendongannya itu, disuapin keliling komplek sambil ngeliat-liat taman, yang lain-lainnya, baru bisa makan. Nah, ini akan masuk ke alam bawah sadar kita kalau yang namanya makan itu adalah keliling-keliling sambil lihat macam-macam dan dikurung. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pengen tuh padahal ngelihat anak-anak lagi pada main gitu ya. Tapi saya dikurung karena saya digendong. Ya udah deh, saya abisin aja dulu makannya. Dan saya nggak bisa main kalau makanan saya belum habis. Nah, ini yang akan menjadi masuk ke alam bawah sadar kita dan akan kita teruskan kepada anak kita bila kita tidak mengatasinya. Kemudian ada lagi yang dinamakan ekspektasi. Terkadang kita punya ekspektasi, oh nih misalnya anaknya usia 2 tahun misalnya ya. Nah, anak saya kok makannya umur 2 tahun kok seperti ini ya, dia maunya itu. Itu anak tetangga saya pinter banget deh makannya kayak gini-gini gitu ya. Nah, terus ada lagi misalnya anak saudara seperti apa, apalagi anaknya influencer gitu ya. Kayaknya tuh makannya hebat aja karena yang dilihatin yang bagus-bagusnya aja terus gitu. Nah, memang kita punya kecenderungan untuk membandingkan hal yang setara. Nah, kalau bisa kita ganti nih kesetaraannya itu. Sebelumnya kita membandingkan anak kita dengan anak lain yang seusianya. Bagaimana kalau kita ubah menjadi membandingkan anak kita hari ini dengan masa lalunya. Misalnya, anak saya bulan lalu tuh cuma bisa seafood-nya tuh cuma ada 1 jenis misalnya kan, atau misalnya tadinya cuma 3 jenis, sekarang udah bisa ada 4 jenis. Wah, ini adalah kemajuan gitu. Kita bandingkannya anak kita dari masa ini dengan masa lalu. Jadi kita bisa lebih bersyukur lagi dan ekspektasi kita juga bisa lebih menyesuaikan keadaan anak kita. Kemudian, apakah kita sudah memberikan kepercayaan kepada anak kita untuk mengeksplor apa yang ada di depannya? Anak kita ini lagi belajar loh, tadinya dia cuma bisa minum susu aja gitu, gampang tinggal telan air aja. Nah, sekarang dia mulai belajar gimana ya cara menelan makanan yang bentuknya lebih padat, lebih beragam, dan juga lainnya. Kita biarkan dia belajar sesimpel dari mengambil makanannya dan bagaimana dia mengarahkan makanan itu ke mulut. Itu adalah tahapan belajar yang awal, yang kemudian ada tahapan-tahapan lainnya yang lebih kompleks lagi. Oke, selanjutnya. Nah, kadang dengan adanya stres yang besar gitu, ini anak gimana sih nggak mau makan gitu. Kita sering ya gitu, akhirnya mengancam anak, ayo abisin nggak gitu ya misalnya, abisin nggak makanannya, ntar kalau nggak habis ditinggal loh misalnya kan, atau enggak misalnya
Ada lagi nih segala macam ancaman, baik itu yang besar, yang kecil. Ada beberapa ibu dengan tingkat stresor yang lebih tinggi, tuh anaknya nggak mau makan gemes gitu ya, nggak mau makan, dicubit kayak gitu. Nah itu ancaman yang udah mengenai ke fisik misalnya. Ada lagi yang sifatnya imajinasi. Mungkin dulu kita waktu kecil masih ada nih yang suka dibilangin gitu, abisin makannya kalau nggak ntar nasinya terbang misalnya kayak gitu. Itu kan sesuatu yang tidak nyata tapi tetap merupakan ancaman. Respon tubuh, kalau misalnya ada ancaman, tubuh akan menghentikan atau memperlambat proses tubuh. Di antaranya adalah fungsi cernanya. Makanya kadang-kadang anak kalau lagi stres rasanya mual karena fungsi cernanya menurun. Kalau anak mual nanti dimarahin lagi sama mamanya ya. Nah, kemudian kenapa anak ini fungsi cernanya turun? Karena energi yang ada disimpan untuk apa? Untuk menghindari ancaman. Apa nih energinya dipakai buat apa? Buat menghindarnya tuh udah ada dia cranky, dia nangis, rewel gitu ya. Ini akan membuat ibunya juga makin aduh pusing gitu pokoknya. Nah, kalau ini semua lingkaran ini nggak kita atasi, kita bisa lihat nih di slide berikutnya kalau misalnya ancaman ini terjadi terus-menerus, ya. Nih, kalau ancaman itu terjadi terus-menerus, tubuh bisa sampai shutdown. Akhirnya apa? Anak tidak terkoneksi lagi. Anak tidak terkoneksi dengan makanan itu. Bukan melihat makanan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Bahkan dia bisa sampai tubuhnya akan menghilangkan tanda lapar dan kenyang. Makanya ada beberapa anak, dok saya udah coba itu katanya kan 30 menit kalau nggak habis udah nggak usah makan, nanti udah waktu makan berikutnya dia udah lapar. Tapi anak saya tuh nggak lapar-lapar dok, seharian nggak makan juga dia nggak lapar gitu. Nah ada kemungkinan ya ini gitu, seperti yang kalau misalnya tubuh sudah shutdown itu akhirnya rasa lapar kenyangnya pun akan hilang. Kalau sudah seperti ini bila berlanjut tidak akan dapat memproses makanannya dengan baik. Itu tadi salah satu contohnya. Bisa mulai dari yang muntah-muntah misalnya kan sampai regresi kemampuan yang sangat drastis sampai tidak bisa makan sama sekali. Apabila ini yang terjadi butuh bantuan dari profesional dengan multidisiplin. Oke, untuk slide berikutnya. Nah, jadi ternyata makan ini bukanlah insting. Makan adalah proses yang dipelajari. Bagaimana nih? Yuk, boleh dilihat dulu ya. Jadi bukan sesuatu alami ya, Mami, yang bukan udah biarin aja ntar juga kalau udah gede dia pinter kok makan gitu. Enggak, kadang kita lihat juga kan ada orang yang sampai dewasa buat mulai makan aja tuh dia udah mual gitu, udah nggak siap untuk makan, nggak menyukai makan. Boleh dilihat slide berikutnya. Nah, bagaimana nih caranya gitu agar kita mendisiplinkan anak untuk makan dengan baik? Yang pertama ada kita akan membahas tentang feeding rules atau aturan dasar pemberian makanan. Biasanya feeding rules ini yang kita kenal adalah terkait dengan jadwal makan. Ternyata feeding rules tidak langsung ke jadwal makannya, tapi ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah lingkungan. Bagaimana lingkungannya? Apakah ini lingkungan yang menyenangkan bagi anak? Kalau misalnya anak baru mau waktu makan aja tuh udah stres, ini udah mau waktu makan lagi gitu kan, mamaku akan berubah lagi gitu. Nah itu dia udah stres tuh, itu udah bukan jadi lingkungan yang menyenangkan. Nah kemudian yang berikutnya adalah lingkungan yang tanpa distraksi. Agak panjang ya kita bahas tentang distraksi ini. Nah memang masalah yang sering dihadapi saat ini diantaranya adalah penggunaan gadget. Banyak sekali anak-anak yang tidak bisa makan kalau tidak menggunakan gadget. Padahal dalam feeding rules, saat makan tidak ada distraksi apapun. Jangankan gadget, mainan pun tidak, buku pun tidak di meja makan. Hanya ada meja makan dan juga makanan dan minuman. Hanya itu saja. Nah, biasanya pada ibu-ibu yang baru anak pertama nih gitu ya dan anaknya baru mulai makan masih idealis, masih anaknya oke nih cuma makannya di meja emang cuma ada makanan sama minuman aja. Tapi anaknya lagi mau
belajar, mau eksplorasi tentang makanannya. Ih, kok nggak habis-habis sih makanannya gitu ya. Akhirnya oke nih, tadinya karena masih bersikukuh nggak mau ngasih handphone, ya udah deh kasih mainan aja dulu gitu. Oke, kasih mainan. Anak punya kecenderungan saat dia mendapatkan distraksi, awalnya dia puas dengan satu distraksi, lama-kelamaan anak sudah tidak puas dengan distraksi itu. Tanya tadi gitu, dia bisa sambil main, dia sambil makan, makannya masuk, ibunya happy gitu. Pada titik tertentu, anak udah nggak mempan lagi dikasih mainan tadi. Akhirnya, misalnya kinceringan nih gitu kan ya, sambil dibunyi-bunyiin gitu mainannya. Ya nanti ada yang main-mainin. Akhirnya lama-lama itu udah nggak mempan lagi. Akhirnya mesti berdua yang ngasih makan. Satu ibunya yang nyuapin, satu bapaknya misalnya di belakang sambil joget-joget, sambil kinceringan gitu misalnya, supaya anaknya terdistraksi. Akhirnya pada saat anaknya nggak sadar lagi terdistraksi, mulutnya kebuka dimasukin makanan. Oh, masuk makanannya. Tapi anak nggak sadar kalau dia lagi makan. Distraksi akan terus meningkat. Lama-lama yang bapaknya joget-joget tadi itu udah nggak mempan. Akhirnya ibunya nyerah. Udahlah kasih gadget aja lah biar makan. Nah, itulah salah satu contohnya. Biasanya nih di awal-awal kenapa pada akhirnya gadget juga yang keluar. Biasanya kalau pada anak yang sudah terlanjur makan dengan gadget, kita akan meriset ulang. Nah, untuk gimana sih caranya dia bisa makan tanpa gadget. Oke, nanti akan kita bahas kalau makan ini yang ideal adalah makan bersama dengan anggota keluarga lainnya. Saat kita makan bersama, usahakan di meja makan itu tidak ada yang megang gadget. Kalau misalnya kita menerapkan aturan kepada anak, makan tanpa gadget, tapi dia lihat bapaknya makan sambil main handphone misalnya. Apakah anak akan menuruti itu? Kan anaknya sedang meniru bapaknya gitu. Dia merasa tidak bersalah dengan itu. Nah, kemudian pada saat makan bersama, bisa juga kita selalu melibatkan si anak. Jadi biasanya nanti karena semuanya udah nggak ada yang megang gadget, jadi kadang makannya nanti sambil ngobrol, ada yang dibahas. Usahakan setiap percakapan selalu melibatkan si anak. Jadi anak merasa berarti di meja makan itu. Jangan nanti asik aja ibunya sama bapaknya ngobrol, anaknya dicuekin. Akhirnya anak tetap mencari distraksi gitu ya. Jadi anaknya bisa selalu dilibatkan. Selain itu, waktu-waktu penggunaan gadget di luar waktu makan juga perlu kita batasi agar anak bisa lebih sadar dengan kehidupan nyatanya. Oke. Kemudian yang poin berikutnya adalah tidak memberikan makanan sebagai hadiah. Nah, untuk dalam segi prosedur, kita targetkan anak kelak untuk makan sendiri. Dia bisa makan sendiri. Mungkin pada saat awal-awal pemberian makan masih disuapin, lama-lama begitu dia sudah bisa makan sendiri akan lebih baik. Kemudian tawarkan makanan tanpa memujuk atau memaksa. Kadang kita berlebihan nih biar anak mau makan. Ayo dong nak, please, ayo makan. Nah, itu bukan sesuatu yang baik untuk anak karena dia bisa semakin lama semakin tinggi juga kebutuhannya untuk dibujuk itu. Nah, kemudian pada saat awal memulai makannya, kita lihat kalau 10-15 menit tidak mau makan, kita hentikan proses ini dulu untuk sesi ini. Ya, stopnya juga santai aja, ya, santai aja dengan respon yang flat. Jadi kita nggak, ya udahan aja makannya. Ya, itu juga nggak usah kayak gitu. Anak juga akan merasa terancam. Atau jangan juga kita udah selesai, nggak apa-apa, nggak usah makan, nggak usah kayak gitu juga. Nah, udah ya, udah 15 menit nggak jadi makan, nggak usah makan dulu, oke, nanti lagi ya, gitu. Kita akan mulai di makan berikutnya. Untuk segi jadwal, kita biasakan membuat jadwal makan anaknya. Dalam setiap sesi itu maksimal 30 menit. Jadi kalau makanan 30 menit itu belum habis, selesai sesi itu. Nanti kita makan lagi di sesi berikutnya. Agar anak tahu, oh makan tuh ya waktunya segini, gitu. Kemudian pada anak yang masih minum susu, susunya dibatasi 2-3 kali saja sehari, termasuk yang DBF. Nah, karena kalau misalnya berlebihan, nanti anaknya juga akan kenyang bukan pada waktunya makan. Nah, kemudian di antara jadwal makan tersebut yang diberikan hanyalah air putih. Tidak memberikan snack, nggak ngasih coklat, nggak ngasih wafer, nggak ngasih biskuit di antara waktu makan itu. Walaupun sebelumnya dia nggak makan. Misalnya 30 menit tadi makannya baru sedikit, kasihan dia lapar.
kalau kita kasih makan sekarang di antara waktu jadwal makan itu, misalnya kita lagi lapar aja gitu ya, contohnya nih pada kita yang orang dewasa, kita lagi lapar, abis itu belum bisa makan, akhirnya kita makan biskuit gitu ya, misalnya yang gampang kita makan biskuit terus kita minum, akhirnya kan kita nggak jadi lapar lagi kan gitu. Nah gitu juga pada anak, nanti akhirnya pada jadwal makannya dia nggak lapar lagi, kalau dia nggak lapar ya dia nggak mau makan gitu. Nah, ini sifatnya tidak saklek ya. Kita lihat di slide berikutnya ada yang namanya gentle feeding rules. Nah, ini adalah aturan orang tua. Apa gentle feeding rules ini gimana sih kita menerapkannya gitu ya. Di sini kita ada aturan orang tua, yaitu tadi makanan yang menyenangkan dengan distraksi minimal dan duduknya juga dengan nyaman. Kemudian isi makanannya, makanan apa yang diberikan adalah makanan yang sehat, makanan yang enak. Kalau misalnya kita memaksakan makanan yang nggak enak ke anak juga anaknya kurang suka gitu ya, kita juga nggak mau. Nah kemudian nutrisinya juga, nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Tadi nutrisinya misalnya makanannya makanan yang real food, bukan makanan-makanan UPF gitu. Kemudian struktur makanannya nih apa yang kita tawarkan kepada anak, kita menawarkannya pada jam-jam jadwal makan, pada saat jadwal makan. Kemudian kita berikan bentuknya yang menarik, yang sesuai agar mendukung nafsu makan anak. Nah, yang jadi penting di sini adalah mengenai komunikasi dan juga respon orang tua saat makan. Pastikan jangan kita biarkan anak makan sendirian aja gitu ya, asik sendirian aja dan kitanya di mana-mana gitu kan. Kita nggak ngajak dia komunikasi misalnya. Tapi kita perlu respon cepat. Kalau misalnya ada sesuatu yang dibutuhkan oleh anak, kita bisa merespon cepat. Kemudian kita memberikan respon yang mendukung secara emosional. Dan responnya ini sesuai dengan bahasa anak, sesuai dengan usianya, dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak itu. Jadi anaknya juga merasa dimengerti. Oh saat saya makan tuh seperti ini. Oh mama mengerti loh apa kebutuhan saya. Gitu. Oke. Di slide berikutnya. Nah, yang tadi kita sampaikan, gimana sih dok? Saya tahu dok, gitu ya. Anak ini baiknya jangan makan makanan UPF. Tapi anak saya tuh nggak bisa loh dok. Kalau misalnya dikasih makan makanan yang sesuai itu nggak bisa. Dia pasti akan menolak. Kenapa? Karena dia biasanya makannya nugget dok di rumah gitu. Nah ini kita gimana nih caranya kita ngerubah anak dari biasanya makan nugget jadi makan ikan bakar gitu misalnya ya. Nah, di sini ada food chaining, kita bisa lihat contohnya. Misalnya biasa dia pertama dia sukanya makan nugget. Nuggetnya cuma merek tertentu misalnya. Nah, kalau bukan merek itu juga dia nggak mau misalnya kan kayak gitu. Dari yang seperti itu kita rubah dulu, kita pelan-pelan kita biasakan anak dari merek itu nanti dalam satu piring misalnya yang merek tadi itu ada 2 misalnya. Nanti yang merek lainnya atau yang kita buat gitu ada 1. Akhirnya anak tahu, oh rasa nugget tuh nggak cuma ini loh gitu kan. Saya juga bisa loh makan yang rasa lainnya. Lama-lama kita buatin nih misalnya nuggetnya yang nugget homemade atau yang dibeli nuggetnya yang nugget homemade. Nah itu anak udah mulai, oh ini yang enak juga loh ternyata gitu kan, makanan yang bukan si nugget itu gitu ya. Dan kalau yang nugget homemade dia biasanya nggak pakai tambahan pengawet gitu ya dan lain-lainnya. Kemudian dari nugget ayam ini kita ubah menjadi nugget ikan. Misalnya dari nugget ikan yang bentuknya sama seperti nugget ayam yang biasa dia makan yang udah homemade tadi itu ya gitu. Ini kita ubah menjadi isinya tadinya ayam sekarang jadi ikan. Kalau udah oke nih, udah berhasil gitu ya dia makan si nugget ikan, kita ubah ikannya ini nggak dicincang dalamnya tapi dipotong panjang-panjang. Dipotong panjang-panjang dulu tapi masih kecil. Nah, kayak fish finger gini kita buat dengan coatingnya masih sama seperti waktu dia makan fish nugget. Nah, kemudian kalau udah oke nih, udah aman, kita buat potongan ikannya jadi lebih besar. Jadi file. Nah, ini yang
masih dipakein tepung ya di bagian luarnya karena dia biasa taunya yang ada tepungnya. Cuma bentuk ikannya sudah lebih besar-besar. Nah, kemudian kalau udah oke, udah bisa makan yang seperti ini, baru kita ubah ke yang bentuk selanjutnya. Ini udah nggak pakai tepung. Jadi si ikan filenya aja dikasih bumbu, boleh di-grill atau digoreng sedikit gitu ya. Nah, nanti itu anak udah mulai bisa menerimanya, baru kita berikan ikannya yang diberi bumbu bakar, misalnya dibakar. Nah, akhirnya anak bisa makan ikan bakar juga gitu. Oke, di slide berikutnya begitu juga nih kalau misalnya kita mau mengubah anak ini biasanya cuma mau makan french fries aja gitu ya, dia nggak mau. Nah, kita punya target gimana ya biar anak ini bisa makan buncis misalnya gitu. Nah, dari french fries ini kita ubah nanti ada french fries-nya dulu, kemudian ada tambahannya, kita campur dulu nih, ada french fries, ada ini misalnya ubi. Ubi dipotong yang seperti french fries juga, digoreng juga. Nah, jadi nanti udah ada 2 jenis nih. Setelah dia udah bisa, udah mentoleransi nih makan si ubi goreng ini yang bentuknya kayak french fries. Nah, kemudian nanti kita ajarkan lagi dia makan buncis goreng tepung. Nah, setelah buncis goreng tepung udah oke, baru kita ajarkan dia makan tumisan buncis, misalnya tumisan buncis ini udah yang pakai bawang putih, ada dagingnya gitu kan, atau pakai ayam atau yang lainnya. Setelah ini udah oke, baru anak bisa makan buncis rebus atau buncis kukus. Begitu. Kurang lebih dapat ya. Jadi intinya untuk food chaining ini pertama kita samakan dulu bentuknya. Jadi kita ada proses dari makanan yang UPF ke makanan sehat yang kita tuju. Nah, yang pertama kita samakan dulu nih bentuknya. Bentuknya sama. Kemudian nanti ada juga yang warnanya yang sama, ada yang coatingnya yang sama gitu. Jadi ada kesamaannya dulu, tapi kita ubah pelan-pelan sampai ke bentuk yang kita tuju, yang kita inginkan. Oke, selanjutnya boleh di slide ya. Oke. Nah, kalau misalnya anak udah terlanjur nih gitu ya dengan pola makan sebelumnya gitu, dengan kebiasaan makan sebelumnya, gimana ya dok caranya ngerubah biar dia bisa makan sesuai yang kita inginkan? Nah, inilah yang kita akan bahas tentang riset pola makan. Kita akan meriset pola makan. Kuncinya pada dasarnya pada saat kita melakukan riset pola makan ini, jangan lakukan kekerasan, jangan lakukan ketidaknyamanan, jangan menambah masalah dengan segala tekanan kepada baik kepada anak maupun kepada kita. Nah, kemudian dengan demikian akan terbentuk rasa saling percaya antara pengasuhnya dan juga si anaknya. Kemudian nanti kita udah mulai nih bisa melakukan makan-makan bersama. Misalnya kita ciptakan suasana makan bersama yang menyenangkan dan juga yang responsif, ada komunikasi di sana. Nah, kita juga perlu menemukan nih apa ya yang bikin anak jadi semangat makan ya. Misalnya, anak akan semangat makan kalau untuk anak yang agak lebih besar sebelum mulai makan, ayo deh kita beresin makanan, kita beresin meja makan dulu gitu. Nah, nanti dia misalnya bagian ngelap mejanya dulu gitu kan, nanti ibunya yang naruh piring dan sebagainya. Oh, ini jadi momen yang bahagia nih buat dia gitu. Itu akan jadi hal yang menarik untuk makan. Nah, akhirnya kita mendukung juga nih kemampuan perkembangannya dan akhirnya tujuan kita sampai tercapai. Nah, di slide berikutnya ada step-stepnya dalam riset pola makan ini. Step-stepnya kita pertama turunkan level stresnya dulu. Level stres siapa? Level stres ibunya ya, yang paling utama yang mau ngasih makannya. Dan juga kalau ibunya udah turun level stresnya, otomatis level stres anaknya juga akan turun. Ini akan sangat berpengaruh kepada pola makan anak. Kemudian tetapkan rutinitas. Misalnya sebelum makan, ayo kita cuci tangan dulu gitu ya. Nanti apa nih selama proses makan, yang beresin meja misalnya. Nah, rutinitas inilah yang akan menjadi kebiasaan yang mendukung riset pola makan ini. Kemudian yang tadi disampaikan ada makan bersama. Makan bersama ini membangun koneksi antara anggota keluarga dan juga untuk manfaat hingga ke depannya nanti. Sehingga
Setelah ini semua berjalan dengan baik, keterampilan makan anak pun akan meningkat. Kemudian PR kita berikutnya adalah meningkatkan kemampuan oromotor dan sensory skill pada anak. Oke. Ya, di slide berikutnya. Oke. Pada akhirnya mengatasi GTM, kita perlu mengatasinya dengan memahami akar masalahnya. Lakukan dengan tenang, tanpa paksaan. Konsisten. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri. Tetap semangat, papa mama semua. Oke, terima kasih. Kurang lebih demikian presentasi saya. Saya kembalikan ke Ibu Leli. Wow, thank you Dokter Agun. Ini dokter luar biasa. Banyak banget kasih kita teknik dan masukan. Bahkan ini kami kan lagi acara ini juga masih di kantor ya dok ya. Ini masih dikelilingin oleh guru-guru. Kita langsungnya, oh gitu ya jadinya pantesan ya anak ini begini, anak ini begini gitu dok. Ini luar biasa. Nah, mungkin dari mama, papa ada yang mau tanya, boleh langsung di komen chat ya mama, papa boleh bertanya. Nanti mudah-mudahan waktu kita malam ini cukup untuk bisa menjawab concern atau apa yang mama papa pengen tahu ya. Tapi kalau misalnya pun waktu ini nggak cukup, nanti saya coba atur dengan Ibu Heni dari Rumah Sakit Brawijaya gimana kira-kira kita bisa mengakomodir semua pertanyaan yang muncul malam ini. Tapi untuk ketertiban mungkin kita via chat ya mama papa ya. Karena kalau langsung nanti takutnya ada yang saut-sautan, namanya juga kita webinar, suara jaringan itu sangat mempengaruhi. Ya dok, tadi saya tertarik banget dengan apa yang dokter katakan bahwa penting sekali ternyata makan itu menjadi suatu family quality time ya dok ya. Which is kita enjoy momen makan itu, bukan hanya sibuk dengan gadget kita masing-masing atau kita juga nggak ada komunikasi dengan anak gitu. Ini sering banget sih kejadian dok, karena ya, yang sering kami dengar tuh di sekolah mereka tuh makan bareng temen tuh bisa lahap banget, bisa habis dok. Tapi dari rumah tuh mama papanya suka bilang, kok di rumah nggak mau makan gitu ya. Ini isu ini selalu ada dari setiap kali kami bertemu dengan orang tua. Bahkan bukan untuk anak yang kecil, anak yang gede-gede itu. Nah sebenarnya anak geraka, maksudnya itu anak GTM itu masalahnya itu di mana dok kalau kayak gitu? Di rumah dia nggak mau makan, tapi di sekolah makannya lahap. Nah, itu apa ya dok? Karena makanannya atau karena momennya? Gimana tuh dok? Ya, benar. Bisa diingat lagi tadi di bagian feeding rules gitu ya, ada salah satunya adalah masalah lingkungan. Bagaimana lingkungan itu? Mungkin pada saat dia di sekolah gitu ya, level stresnya lebih rendah pada anak karena dia makan bersama. Oh, dia lihat juga nih teman. Nah, yang ini pada bagian lingkungan, lingkungan yang menyenangkan ya. Dan ini anak melihat nih, oh teman-temannya juga makan gitu ya. Oh, begini caranya makan. Oh, asik loh gitu. Nah, kita perlu nanti pelajari lagi yang bisa melihat kita semua dalam kondisi yang berbeda-beda. Ya, di setiap rumah ada kondisi yang berbeda-beda. Kita bisa evaluasi lagi di rumah kita masing-masing. Bagaimana sih kita menanggapi masalah makan ini pada anak? Pada waktu makan, suasana seperti apa sih yang kita ciptakan untuk si anak ini? Apakah sudah cukup menyenangkan? Apakah masih stressful buat anak? Apa kita yang stres sebenarnya? Karena udah mau jadwal makan, biasanya nolak kan ini sih udah pasti nolak gitu kan. Itu kitanya yang udah stres dulu. Ada kadang ibu-ibu kalau udah mau ngasih makan anaknya, udah bikin status duluan gitu kan. Siap tempur misalnya. Nah, itu ibunya aja udah stres duluan gitu ya. Gimana dengan anaknya? Sedangkan mungkin waktu di sekolah dia makan bersama teman-teman ya dia enjoy aja. Kamu makan apa? Ini makanan apa? Dia sedang eksplorasi. Dia bebas eksplorasi itu. Dia happy jadinya gitu. Itu yang nanti perlu dievaluasi lagi Bu Leli. Dok, iya. Ini ternyata udah ada dari Mama Angeline yang bertanya ya dok di chat. Halo dokter, bagaimana pendapat dokter terkait solid start untuk anak usia 6,5 bulan yang sudah gigit-gigit benda besar dan GTM?
Oke, untuk anak usia 6,5 bulan, rekomendasinya kita masih mengikuti dari Kementerian Kesehatan, masih merupakan makanan yang lumat. Jadi makanan itu yang masih disaring gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk solid food masih perlu dipertimbangkan lagi, karena kemampuan orang motor setiap anak juga berbeda. Biasanya kalau 6,5 bulan itu masih dekat ke 6 bulan. Jadi kalau misalnya yang sudah mulai boleh kita berikan itu, kalau boleh kita coba yang sudah mendekatinya ke 8 bulan gitu kan, dia rekomendasinya makanan yang disaring itu untuk 6 sampai 8 bulan. Kalau sudah lebih mendekati ke 8 bulan masih mungkin boleh dicoba pelan-pelan. Biasanya nanti kita lakukan konsultasi dulu, kita lihat nih kemampuan anaknya memang memungkinkan atau enggak, karena yang kekhawatiran terbesar adalah takut tersedak, karena kalau misalnya kemampuan orang motornya belum berkembang dengan optimal gitu. Kita masih mengikuti rekomendasi dari Kementerian Kesehatan tersebut. Begitu. Ya. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mama Angelin. Nah, yang kedua dari Mama Aditya Yulisinta. Halo dok, anak saya umur 15 bulan, makannya diemut, jadi lama banget. Tapi itu cuman kalau makan nasi aja. Makan cemilannya lahap dok. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ini juga banyak nih dok yang kami hadapi Bener. di lapangan ini, seperti ini. Bener banget Bu Leli. Ada kita sering nih mendapatkan konsultasi ya. Anaknya bahkan ada nih makanan yang lain sih aman-aman aja, tapi ini anak nggak bisa makan nasi gitu ya. Orang tuanya khawatir nanti kalau misalnya dibiarin anaknya nggak makan nasi, nanti sampai gede nanti nggak bisa makan nasi Padang gitu katanya. Nah jadi kalau makan nasi, kenapa makan nasi sering jadi isu bagi anak-anak yang sedang belajar makan? Karena nasi itu teksturnya ternyata kompleks sekali. Tekstur nasi itu dia kecil-kecil, agak padat, dan dia bisa memenuhi rongga mulut gitu ya. Nah, kenapa anak susah? Dia susah mengkoordinasikannya. Coba nasi itu saat ada masuk ke dalam mulut, kadang dia buyar. Ada yang di kanan, ada yang di kiri gitu ya, di rongga mulut nih. Ini gimana ya caranya dia biar bisa nelen? Akhirnya, coba ini gimana? Ini nggak bisa, di mute aja deh dulu gitu ya. Kalau diemut kan nanti dia jadi lebih solid. Tapi pas giliran dia diemut, udah nggak enak rasanya. Dia mau nelen juga udah susah. Nah, kalau kita mau tadi yang food chaining itu, kalau misalnya anaknya belum bisa makan nasi, kita coba dulu makan lontong. Lontong bentuknya lebih padat, itu lebih mudah. Oh, dia nyatu nih di mulut. Oh, nih bisa makan sebelah sini aja. Saya bisa kunyah, saya bisa telan. Nah, nanti mulai makannya karena biasanya nasi pulen nih lebih susah gitu ya, nasi yang buyar misalnya kayak gitu juga agak susah. Kalau lontong dia agak-agak solid gitu, jadi dia biasa buat nelennya lebih baik, lebih mudah buat anak. Jadi nggak diemut lagi. Kurang lebih begitu Bu Leli. Wah, menarik banget ya. Ternyata harus harus penuh dengan ide-ide kreatif juga ya. Nah, ini Iya. tadi masih Mama Angelin. Kalau saya nggak tahu ya apakah ini maksudnya sama. Dok, apakah boleh untuk BLW, baby led weaning bukan nih, Baby Mam? led weaning. Iya, Benar iya. ya, Bu ya? Benar ya, Betul, Dok ya? betul. Iya, kemungkinan ini yang dimaksudnya Saya ya. benar ya. Ini Benar. yang berhubungan dengan empati, pengenalan empati, benar ya, Dok? Iya, betul, betul, betul. Jadi Gila. memang ada beberapa pendapat nih gitu ya, kalau untuk metode makan ini. Secara umum sih kita karena masih mengikuti, jadi gini, ada beberapa teori yang memang mengizinkan cara makan seperti ini. Namun secara umum kita belum bisa memastikan. Kan jadi gini, kita sebelum merekomendasikan sesuatu ada berbagai tahapan nih yang perlu kita lalui gitu. Nah, secara penelitian ya gitu, yang metode ini tuh belum selesai penelitiannya. Jadi kita untuk merekomendasikan, kita belum bisa sepenuhnya merekomendasikan cara makan yang seperti ini. Karena yaitu tadi salah satu faktornya, kalaupun kita bisa merekomendasikan gitu, itu dengan pemeriksaan sebelumnya. Karena kita bisa memastikan dulu, oh anak ini memang sudah siap
untuk makan makanan dengan cara seperti itu gitu. Karena ada ya itu tadi gitu ya, sesimpel kayak misalnya nasi gitu kan, dia gimana ya cara dia mengolah di dalam rongga mulut gitu. Begitu juga dengan makanan padat lainnya. Apakah anak ini udah siap kemampuan gigitnya? Ya dia bisa sih gigit-gigit mainan gitu kan, gigit-gigit iter dia udah oke, refleks muntahnya udah mulai mundur gitu. Tapi apakah kita yakin saat dia makan itu dia udah bisa koordinasi menelannya dengan baik? Koordinasi mengunyah udah oke misalnya, tapi koordinasi menelannya gimana? Nah, jadi untuk metode ini seandainya pun akan diterapkan butuh pemeriksaan terlebih dahulu. Apa benar anak ini sudah siap atau belum? Tapi kalau secara umum tanpa pemeriksaan kita tetap merekomendasikan makanannya yang seperti direkomendasikan oleh Kemenkes terlebih dahulu. Begitu. Mudah-mudahan membantu Mama Angelin ya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Mama Sela, orang tua Sabira yang ada di Cilandak. Selamat malam. Halo Miss Leli, halo dokter, selamat malam. Selamat malam juga Mama. Terima kasih untuk sesi webinar yang sangat menarik ini. Thank you for your compliment, Mama. Yang pertama saya ingin menanyakan terkait variasi menu. Misalnya anaknya mau makan, tapi terus-menerus dengan satu jenis protein saja. Tapi kalau proteinnya diganti, nggak mau gitu ya. Misalnya telur gitu. Lah, itu boleh nggak dok jika terus makan dengan satu jenis protein tertentu? Lalu yang kedua, apa sih pendapat dokter tentang picky eater? Apakah itu fakta ataukah itu mitos? Dan apakah itu dapat dirubah? Ini nomor satu juga banyak banget yang kami temui Mama di lapangan. Betul. Setiap hari ada aja kasus-kasus. Ada makanan favoritnya ya Bu Leli ya, dan maunya cuma itu aja. Betul. Benar. Jadi prinsipnya makanan yang dibutuhkan oleh anak adalah makanan yang beragam karena setiap makanan memiliki kandungan makro dan mikronutrien yang berbeda. Kita butuh semuanya gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya makan satu jenis makanan aja gitu. Nah, kalau kita makan satu jenis makanan saja, maka kebutuhan yang ada di dalam protein ini aja yang terpenuhi. Dari jenis makan lainnya kita tidak mendapatkannya gitu kan, akan ada kekurangan atau defisiensi dari unsur yang tidak ada di bahan makanan ini. Karenanya tetap direkomendasikan makanan yang beragam. Terus gimana dong gitu ya, kan ini picky eater gitu ya, dia maunya makanannya yang itu aja. Nah tadi contohnya dengan food chain yang tadi sudah disampaikan itu Ibu, kita bisa mengubahnya pelan-pelan. Misalnya tadinya anak cuma mau telurnya telur apa nih gitu. Yang pertama kita harus syukuri dulu. Kita perlu bersyukur nih gitu ya, anak saya bisa makan makanan ini gitu. Anak saya ada nih seafoodnya apa gitu. Kalau kita mau mengubah makanan itu, misalnya ya ini dalam satu piring makanan gitu ya, kita bagi menjadi 3 bagian. 2 bagiannya makanan yang seafood dulu. 1 bagiannya baru makanan yang mau kita paparkan, makanan yang baru. Misalnya anak tuh tadinya mau telurnya telur rebus misalnya. Telur rebus tapi maunya putihnya aja gitu ya. Oke deh gitu, kita ikutin dulu. Udah perlu kita syukuri dulu nih, pertama anak kita mau putih telur gitu karena ada protein yang bisa masuk. Nah kemudian setelah itu sambil kita paparkan, oh kalau dari ini kita coba gimana ya, oh kalau misalnya dari telur rebus ke telur kukus kan masih mirip ya bentuknya ya, misalnya kayak yang kayak cawan mushi gitu ya. Nah itu kan kita campur kuning telur dan putih telur, kita aduk kemudian kita kukus. Nah, kemudian diberikan ke anak, kan bentuknya jadi mirip. Yang ini warna putih, yang ini warna putih kekuningan karena ada kuning telurnya gitu. Dan anak udah mulai nih bisa makan kuning telurnya. Nah, kemudian udah oke dari ini kita coba nih, kita bikin telur dadar. Misalnya, oh yang tadinya ini dikukus, ini udah ada gorengannya nih gitu karena di dadar dimasaknya pakai minyak gitu. Nah, udah gitu udah dari bisa ini udah bisa baru kita ubah ke jenis yang lainnya. Nah, misalnya kalau kita tujuannya mau buat ngasih daging gitu. Dari telur dadar ini kita tambahin daging cincang misalnya ke situ ke dalam ke dalam telur dadarnya, dan supaya daging cincang seringkali susah buat ditelan walaupun sudah dicincang halus. Nah, kalau misalnya anak kesulitan makan daging cincang karena itu berserat dan susah buat ditelannya, pertama tipsnya dicampurkan dengan karbohidrat.
Jadi bisa daging cincangnya misalnya dicampurkan dengan lumatan kentang. Kentangnya dilumat, nah dia kalau udah bersatu kayak anak buat nelen bakso akan lebih gampang daripada kalau nelen daging cincang. Karena udah tercampur dengan karbohidrat. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu nelen pergedel lebih gampang daripada daging cincang dengan campuran lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nanti itu yang bisa bertahap, bisa food chaining sehingga picky eater-nya juga lama-lama oh, udah mulai nih bisa makan beragam makanan. Jadi asupan nutrisinya juga lebih terpenuhi. Begitu. Itu fakta ya dok ya, bukan mitos ya. Benar, benar, benar. Jadi memang karena proses yang dialami itu akhirnya anak terbiasa safe foodnya cuma sedikit gitu. Nah, jadi kayaknya kesannya picky, dia maunya ini aja. Oke, thank you. Nah, ini ada pertanyaan yang dimasukkan melalui Nisa dari Ibu Tasya. Yang pertama, dalam hal ingin meriset feeding pattern anak, ketika anak menolak makan sendiri, kita boleh bantu suapin nggak dok? Yang Boleh. kedua, berapa Oh, lama iya. batas toleransi waktu yang wajar untuk menunggu hasil riset? 2 minggu? Atau ada nggak sih dok tolak ukurnya? Oke, Silakan dok. baik. Betul, betul. Pertanyaannya bagus banget. Yang pertama, kalau misalnya untuk kita ini, kalau misalnya anaknya masih menolak, selagi anaknya cukup nyaman untuk disuapin, nggak apa-apa sambil dibantu. Tapi kita berikan waktu untuk anak mengeksplorasi makanan itu. Kadang kita lupa, kita begitu anaknya tangannya masuk ke mangkok gitu ya, kotor gitu, langsung dielap. Padahal dia lagi mengembangkan kemampuan sensorinya tetap kita berikan. Jadi nanti biasanya Bu ada nanti teorinya pakai 3 sendok. Kalau misalnya itu pertama sendok pertama kita kasih dulu dia sendoknya, biarin dia nyoba makan itu. Kan kalau menyendok itu juga gerakan koordinasi yang kompleks ya untuk anak gitu. Dari menyendok makanannya dia berhasil ngambil makanan ke sendok, mengarahkan ke mulut. Itu proses yang kompleks. Nah, dari itu satu sendok seandainya dia belum mampu, nggak apa-apa gitu. Dia main-mainin dulu, dia sambil apa? Ini sendok yang pertama. Sendok yang kedua kita kasih lagi ke dia. Dia punya 2 tangan, dia akan memegang kedua sendok itu. Apa? Kita lihat aja bagaimana respon anak itu. Oh, yang ini masih ngaduk-ngaduk, yang ini ngaduk-ngaduk. Oh, yang ini dia coba masukin ke mulut. Terus ada lagi kita punya 1 sendok lagi. Kita lihat, kita tawarkan 1 sendok lagi, apa responnya? Apa dia ngambil sendok yang satu lagi, atau dia diam aja? Dia tetap asik dengan 2 sendok ini. Kalau dia tetap asik dengan 2 sendok ini, sendok yang satu kita pakai untuk nyuapin makanannya. Jadi dia eksplorasinya tetap dapat, nutrisinya juga tetap dapat. Gitu. Jadi boleh sambil dibantu suapin karena ya itu tadi salah satu fungsi utama dari makan adalah untuk pemenuhan nutrisi itu. Kemudian benar banget nih Bu gitu kapan sih gitu ya kalau misalnya anak udah coba riset makanan ini mau berapa lama gitu ya untuk butuh bantuan profesional gitu. Kalau misalnya dalam 2 minggu sampai 1 bulan anak belum ada perkembangannya, sebaiknya memang kita berkonsultasi lebih lanjut. Biasanya ada pemeriksaannya, apa ada masalah yang lain ya gitu ya. Jangan-jangan memang butuh penanganan multidisiplin. Misalnya kadang kita nggak tahu gitu ternyata oh memang anak ini ada masalah metaboliknya misalnya kan ada gangguan saluran cernanya misalnya itu yang perlu nanti dilakukan pengobatan dan penilaian lebih lanjut lagi begitu kurang lebih. Baik, mudah-mudahan bisa membantu Mama Tasya. Oke, kita tunggu satu pertanyaan terakhir sebelum saya kembalikan kepada Miss Nisa. Apakah kalau ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan ya, Mama Papa, karena waktu juga yang harus memisahkan. Tapi malam ini ada berita baik, kalau masih ada Bu Heni di sini. Rumah Sakit Brawijaya memberikan memberikan hadiah nih, memberikan hadiah ya Bu Heni ya. Ada Bu Heni di sini bagi mama papa orang tua murid Twinkle Stars untuk yang mau konsultasi dokter umum atau dokter anak diberikan diskon 10% hadiah dari tim Brawijaya tapi harus Rumah Sakit Brawijaya Kemang. Benar nggak Bu Heni? Bu Heni? Ya Atau benar, selamat malam. ya, Selamat malam, selamat malam. Coba Moms and jelasin. Dad. Ya, ya, Maaf saya silakan. nggak hidupin dulu kameranya, mungkin karena ada backgroundnya mungkin agak.
Eh, Sebelumnya saya berterima kasih sekali karena Brawijaya Kemang Klinik sudah diberikan kerjasama dengan kolaborasi dengan pihak Twinkle Star ya Bu Leli. Nah, baik, perkenalkan dengan saya Heni Rukimawati, saya adalah marketing Brawijaya Klinik. Malam ini kita bersyukur bisa berkumpul bersama nih untuk mendengarkan Health Talk yang sangat bermanfaat sekali tentang bagaimana sih mengatasi anak yang GTM. Sebelumnya yang sudah diinfokan oleh Bu Leli benar, kami akan memberikan apa namanya diskon ya 10% untuk para pasien dari moms atau dad anaknya ya atau keluarga mungkin bisa langsung ke klinik kami di Brawijaya Klinik Kemang untuk di layanan di Poli GP atau Poli Umum dan pediatrik itu diskon 10%. Dan kebetulan untuk yang dua hadiah ini adalah untuk eh, gift-nya adalah pada saat yang diberikan untuk webinar sekarang sih Bu Leli. Jadi siapa yang mendapatkan untuk pertanyaan yang terbaik dari mungkin dari pihak Twinkle Dikasih saja gratis, bisa Bu. mensortir Dikasih kali ya. gratis nggak pertanyaan terbaiknya? Kenapa Ibu? Kenapa Bu? Dikasih gratis, Bu. Pertanyaan terbaik. Kirain Bu Heni Eh, kita katanya 2 hari. enggak maksud saya gift-nya. Gift-nya ini adalah dua gift aja buat penanya terbaik di webinar malam Wah. ini begitu. Jadi nanti Oh, terserah Brawijaya dari tambahin pihak. hadiahnya. Brawijaya tambahin hadiahnya ditambahin 2 giveaway. Gitu, Bu. Iya benar, benar Ibu. Jadi malam ini mungkin dari dua penanya terbaik nanti bisa Ibu sortir saja sih dari pihak mungkin Twinkle ya nanti diinfokan saja. Nanti kita berikan dua giftnya langsung ke pihak Twinkle itu aja sih Ibu. Sementara itu Jangan aja. saya yang nyortir, Bu. Ini semua family. Saya Oh Dokter baik. Anggun dan Oh Heni iya yang benar. nyortir. Baik, Karena ini mohon maaf semua Ibu. adalah family, Bu. Gak enak kalau Baik, saya nyortir. Benar nggak, Bu Baik. Heni? baik. Nanti mungkin Dokter Anggun bisa bantu saya ya Dok ya. Makasih. Baik, baik. Untuk dua penanya ya Mbak Eni ya. Iya, Iya jadi benar ya Dok. tadi sudah dengar ya Mama Papa mungkin yang ada di sini atau yang nanti bisa lihat mungkin kalau ada yang berminat untuk konsultasi lebih dalam dengan Dokter Anggun Suri, saya rasa ini dokter luar biasa banget Bu dokter ini karena semua pertanyaan, semua tanggapan itu sangat related banget ya Dok. Terima kasih banget. Itu boleh langsung datang ke Terima kasih. sebutin bahwa mama papa adalah orang tua dari Twinkle Stars, nanti bisa kontak Bu Heni di bagian admin, nanti dikasih Baik. diskon 10% untuk dokter umum dan juga dokter anak. Benar ya Bu Heni? Dan ditambahin Benar lagi Ibu. malam ini 2 hadiah dari penanya terbaik yang nanti di jurinya adalah dokter Anggun. Silakan dokter. Baik. Silakan Dok. Oke. Iya, udah langsung nih dipilih aja nih ya Bu Leli ya. Dua penanya terbaiknya ya. Oke. Langsung aja. Iya, yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Tasya yang untuk yang dititipkan dengan Miss Nisa ya Miss ya. Kemudian sebentar saya ini tadi lupa namanya. Yang kedua adalah tadi Ibu Tasya dan juga atas nama Sela Fasya. Iya, yang untuk jenis protein, yang protein. Oke. Oke, jadi 2 orang tua murid, yang satu Mama Tasya, yang satu Mama Sela. Ya. Oke, nanti admin boleh bantu ya, admin boleh dibantu. Thank you, Dok. Thank you, Miss Leli. Iya, sama-sama dengan senang hati. Aduh, thank you so much ya. Terima kasih Dok, Miss Leli. Dengan Makasih. senang hati. Jadi kayaknya juga tidak ada yang bertanya lagi ya. Saya rasa Miss Nisa ya, tidak ada yang bertanya lagi. Berarti semuanya cukup clear, cukup jelas dokter. Sebenarnya saya dari sisi pendidikan juga banyak banget nih yang saya mau nanyain. Karena kasus di lapangan tuh beragam banget dan semua Betul, anak itu betul. unik. Family juga Betul. have own family background. Jadi beda-beda dok gitu ya. Betul banget. Betul banget. Mungkin lah sampai pagi saya tahan dokter. Nggak mungkin dok ya. Iya.
Thank you so much ya, Dokter Anggun. Sukses selalu. Sama-sama, terima kasih banyak. Banyak orang tua, bisa menolong banyak keluarga. Untuk Ibu Heni, terima kasih Bu. Saya tunggu lagi kesempatan bisa kita kolaborasi dengan Rumah Sakit Brawijaya Kemang. Saya kembalikan Baik, kepada Ibu. Miss Nisa. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Oke, Terima kasih. Terima kasih banyak dokter, terima kasih banyak Ibu Heni dan juga Ibu Leli ya. Dan juga thank you so much for all parents here. Semoga webinar GTM kita pada malam hari ini bisa membawakan perubahan ya, biar anak-anak kita bisa makan lebih lahap lagi ya. Dan juga untuk seluruh peserta webinar dari sponsor kita akan mendapatkan produk dari Momiku dan juga voucher. Ini di luar dari bonus dari Rumah Sakit Brawijaya itu tadi. Wah, sangat banyak hadiah ya dari webinar kita pada hari ini. Dan untuk vouchernya, ini ada finger test voucher dari HJA potongan 150.000 dari harga 750.000. Lalu juga ada diskon kupon 20% dari Blessed Kids Special Needs Center Jakarta. Dan juga ada produk nutrisi tanpa batas, ini akan parents dapatkan ini dari Momiku by Real Food. Semoga ini semua bisa membantu parents ya untuk anak-anaknya. Dan juga sebelum kita tutup acara webinar kita pada malam hari ini sangat-sangat menyenangkan sekali bisa berbincang langsung dengan Dr. Anggun dan juga dengan Ibu Leli Tobing. Lalu sebelum kita mengakhiri ini, boleh saya minta open kameranya untuk sesi dokumentasi. Mama, Papa, Ibu, Bapak, parents, ya kita mau dokumentasi dulu. Boleh minta tolong Mr. Vian untuk mengambil screenshot-nya. Oke, terima kasih Miss Nista. Oke, untuk Abi, Dedi, mohon dibuka kameranya dan karena pesertanya lumayan banyak, kita bikin 2 kali sesi foto ya. Iya, betul. Boleh dibuka kameranya ya. Oke, Ibu, boleh dibuka Bapak. kameranya, Abi, Dedi. And get ready to say cheese. Oke, everybody say cheese. Bentar ya. Bentar, Miss. Tunggu. Oh, Masih belum. menunggu ya. Oke. Ya. Oke, boleh Mr. Vian? Oke. Oke, boleh yuk. Itu 1. ya. 2, 3. Cheese. Oke, 1 kali lagi ya, Mami, Dedi. One more time ya, parents. One more time. Ya. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, luar biasa. Terima kasih. Oke. Mami, Dedi, dan Miss Nisa. Thank you Mr. Vian, thank you so much parents, thank you so much Dr. Anggun, terima kasih banyak Ibu Heni, Bu Leli, terima kasih semuanya atas waktunya yang sudah menyempatkan pada malam hari ini, malam weekend ini ya, kita melakukan webinar GTM, semoga ini memberikan manfaat untuk seluruh parents dan kita semua di sini, dan ya, thank you so much for coming to GTM webinar mengatasi anak GTM. Terima kasih banyak. Saya Miss Nisa pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak ya.